alam seisinya bertasbih. Maaf, ini mencoba kajian saya Abdul Hadis bin Abdul Latif. Surat Al-Isra 17 ayat 44 ini adalah sejarahnya umul kitab Al-Quran surat Al-Fatihah. Di sini saya mencoba untuk menyesuaikan atau memadukan antara langit seisinya dengan surat Al-Fatihah, di mana alam semesta ini ada 7 benda itu dapat dijelaskan 7 pada surat Al-Fatihah. Begitu juga terhadap jasadnya, khususnya jasad manusia. Saya mencoba satu persatu untuk disesuaikannya. Pertama, langit adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, cahaya adalah Alhamdulillahirobbil alamin. Ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim adalah semuanya hidup saling membutuhkan. Keempat, Maliki Yaumiddin adalah semua yang ada di dalam langit tidak berdekatan atas kekuasaannya. Kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah semua yang ada di dalam langit harus patuh dan taat tanpa paksaan. Keenam adalah ihdinas siratal mustaqim, diwajibkan oleh Yang Maha Pencipta untuk memberikan jarak, jangan sampai terjadi sesuatu yang membawa petaka. Ketujuh, Syirotol lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin adalah petunjuk kepada jalan kebenaran untuk semua makhluk yang ada di dalam bumi. Untuk dijelaskan bahwa alam semesta itu semuanya sama dengan manusia, apalagi manusia itu tercipta dari alam semesta ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Al-Isra 17 ayat 44. Apalagi bahwa manusia itu diciptakan dari intisari alam semesta. Coba kita perhatikan firman-Nya Quran surat Al-Ghafir 40 ayat 57, artinya sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada menciptakan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kalau menurut kajian saya Abdul Hadis bin Abdul Latif, kebesarannya manusia karena dari kalimat kun fayakun ditambah dengan ilmu 99 asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaannya, makanya dirahasiakan. Sekarang kita coba jasad kita ini ada berapa kira-kira, sama atau tidak? 1. Kulit. 2. Daging termasuk bagian dalam. 3. Otot saraf termasuk darah. 4. Rambut dan kuku. 5. Panca indera. 6. Tulang. 7. Adalah sumsum. Dalam hal ini pernah saya mengkaji makrifat, itu ada 5 diantaranya yang perlu dikaji. Itu adalah, pertama adalah syariat, karena syariat itu adalah Al-Quran di mana isinya berbagai macam, diantaranya awal mula sejarah yang terbagi 2, yaitu sejarah awal adalah kisah di surga dan sejarah penciptaan langit dan bumi. Di awal peradabannya kebanyakan manusia itu tidak merasa adanya yang menciptakan, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan atau menguburnya beserta penduduk kotanya suatu peradaban manusia yang tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah awal mulanya saya mengkaji makrifat, namun cara saya mengkajinya itu di mana syariat itu dipecah atau dibagi menjadi 2, yaitu adalah syarat, dan syaratnya kita menjalani yang sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Imran 31. Insya Allah ini adalah syarat untuk menuju tarekat dan seterusnya ke tujuan makrifat. Mudah-mudahan mendapat hidayah rahmatnya sebagaimana surat Al-Baqarah 269. Mari kita kembali kepada ayat Al-Isra 17 ayat 44. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bertasbih kepada alam semesta dari langit hingga ke bumi. Tasbihnya memuji keagungan yang telah menciptakan dirinya. Mereka mengucapkan pujiannya, Alhamdulillahirobbil alamin. Dengan puji-pujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya harus sujud kepada Adam dan Hawa yang akan diciptakan. Namun sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dulu nur cahaya sempurna yang dapat menciptakan sesuatu yang telah ada, karena Allah telah meletakkan ilmuku pada setiap yang ada di alam semesta ini. Dan kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud, kecuali iblis. Berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang engkau ciptakan dari tanah? Al-Isra 17 ayat 61. Sebenarnya semua apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya sama seperti kita-kita ini, dapat berbicara, mendengar dan bergerak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perkataan alam dari langit seisinya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala apa-apa yang dibicarakan, baik permintaan, pengaduan serta mentaati bila Allah menghendaki sesuatu. Apa-apa yang diinginkan oleh benda-benda yang lain perlu disampaikan, dengan izin Allah akan dipenuhinya. Surat Al-Anbiya 21 ayat 4. Dan Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui.
Jadi saya dulu pernah menceritakan bahwa semua benda dari langit seisinya itu semua sama seperti kita bisa berbicara dan mendengar, mengawasi, hanya saja di mana yang bergerak hanya air dan angin saja, lain seperti manusia, serta hewan air, hewan darat serta yang bersayap. Makanya di zaman dulu semuanya bersuara mengadukan perbuatan perkelahian alam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membisukan agar tidak terdengar oleh umat Adam dan Hawa, bahkan anak buahnya Dajjal. Pembicaraan alam tidak terdengar kecuali yang Maha Pencipta ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka firman-Nya artinya inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara. Quran Surat Al-Mursalat 77 ayat 35 dan Quran Surat An-Naba 78 ayat 37 artinya, Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya, yang Maha Pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Kalau begitu menurut pandangan Abdul Hadis bin Abdul Latif, itulah malaikat yang akan melaporkan tingkah lakunya manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana perjalanan dari zamannya Nabi Adam dan Hawa hingga zamannya Nabi Muhammad Subhanahu alaihi wasallam, di mana semua terbukanya akal dan pikiran, baik ilmu agama maupun ilmu teknologi kini telah ditemukan, yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa ilmu itu telah Aku titipkan kepada benda-benda yang Aku ciptakan, sedangkan umat manusia Aku berikan ilmu pemahaman penciptaan pada alam semesta. Di mana dunia ini tidak seperti di surga, apapun tersedia, tetapi di bumi segala keinginan harus menggunakan akal dan pikirannya digunakan sebaik-baiknya agar supaya merasakan kenikmatan apa-apa yang diinginkan seperti makanan, minuman, semuanya tersedia, tinggal bagaimana cara mengelolanya, bahkan membuat rumah gedung, dan lain-lain hingga teknologi yang sekarang ini rasakan, serta alat pemusnah umat manusia yang setiap negara punya, yaitu nuklir. Jadi semua benda-benda yang diciptakan manusia itu adalah sujudnya para malaikat kepada turunan anak Adam dan Hawa. Kita sedikit makna dari surat Al-Anbiya 21 ayat 4 bahwa Nabi Muhammad SAW memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua perkataan, bukan saja manusia tetapi apa yang telah diciptakan itu semua perkataan, misalkan air, angin, mengatakan, wahai Allah, ada umat lalai kepada Engkau, mereka tidak sujud apalagi sholat, bagaimana? Sesuai janjiku, bila umat tidak bersyukur, Aku serahkan kepadamu berdua. Ya Allah, dengan izin-Mu hamba beri perhitungan sebagai peringatan berupa hujan angin yang dahsyat. Diaku Abdul Hadis bin Abdul Latif, semoga di negara Indonesia aman dari bencana alam, biar agama Islam aliran berpikir untuk tidak melanggar seperti sejarah di surga, ketika Adam dan Hawa dilarang 4 kata, yaitu jangan mendekati pohon itu. Apalagi agama Islam aliran itu melanggar sebagai surat Al-Imran 31. Tetapi justru larangan Allah malah disenangi. Itu salahmu dewek.